Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode 2 bulan setelah bulan Juli 2025. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke. Kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 4 koin, terus The Sun, 4 pedang, The Moon, 9 tongkat, 7 cawan, 2 koin, 2 cawan, dan kartu di Hierophant ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu ya. Metodenya past, present, and future. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 4 koin, The Sun, dan 4 pedang. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Leo ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian sekitar bulan Juni kemarin ya, mungkin ada yang pernah menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira informasi apa, berita apa yang sedang kamu nantikan Scorpio. Jadi coba untuk selalu berpikir tenang bagi kalian yang sedang menantikan berita penting ya. Misalnya mungkin lagi menunggu kabar mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Sun yang melambangkan unsur kejelasan. Jadi sepertinya ya sekitar bulan Juni yang lalu memang ada yang pernah mencari sebuah kejelasan penting dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira kejelasan seperti apa yang kamu butuhkan Scorpio, dan tidak menutup kemungkinan sepertinya memang ada yang telah menerima sebuah kejelasan baru sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 4 pedang. Jadi sepertinya sekitar bulan Juni memang ada juga yang lagi butuh waktu yang cukup lama untuk berpikir sebelum bisa mengambil tindakan dan keputusan dalam kehidupan kalian ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada pertimbangan mendalam gitu yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan keputusan ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya sekitar bulan Juni kemarin. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Kartunya The Moon, 9 tongkat, dan 7 cawan. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian ya. Jadi hati-hati Scorpio. Untuk bulan Juli memang ada sedikit unsur ketidakpastian yang masih akan kamu alami nantinya. Jadi entah kenapa memang hatimu tuh lagi kurang yakin gitu ya, kurang yakin, kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar sebuah tujuan dan lain-lain. Jadi perlu untuk selalu mempergunakan intuisimu sambil mencari kepastian terlebih dahulu nantinya ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada upaya juga ya untuk terus bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget ya, namun ada suatu hal yang masih ingin kamu pertahankan dan perjuangkan selama bulan Juli ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 cawan yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan ya. Jadi hati-hati untuk bulan Juli memang ada sedikit unsur ketidakjelasan yang masih akan kamu lalui nantinya. Jadi hatimu tuh di sini mungkin lagi merasa bingung sekali Scorpio. Bingung ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, mungkin agak merasa bingung ketika ingin mengejar sebuah target. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut ya. Jadi perlu untuk selalu menggunakan intuisimu khususnya selama bulan Juli ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan setelah bulan Juli tentunya. Kartunya 2 koin, 2 cawan, dan The Hierophant. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan memang ada pertimbangan mendalam nih Scorpio yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tertentu nantinya. Jadi silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan ulang pro kontranya seperti apa, resikonya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu selama 2 bulan ke depan ya. Oke, dan lihat di bawahnya kartu 2 cawan. Jadi untuk 2 bulan ke depan memang ada juga yang akan fokus untuk menjaga ataupun memperbaiki, mempertahankan hubungan dengan orang-orang terdekat nantinya. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja dan lain-lain ya. Bahkan mungkin ada juga yang lagi siap untuk bekerja sama dengan seseorang bahu-membahu ketika mengejar tujuan selama 2 bulan ke depan ya. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi ceritanya selama 2 bulan ke depan memang pikiranmu masih fokus juga ke dalam segi organisasi nantinya, seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan penting selama 2 bulan yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Scorpio, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan ya. Jadi sepertinya selama bulan Juni yang lalu ada yang pernah menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting. Akan tetapi entah kenapa memang ada yang lagi merasa kekurangan gitu ya. Mungkin lagi merasa kesulitan banget untuk mendapatkan informasi tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Mungkin lagi merasa kurang terdukung ya untuk mendapatkan sebuah berita penting ataupun informasi baru yang kamu butuhkan tadi ya. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar Scorpio, oke? Di bawahnya lihat ada kartu 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras. Jadi sepertinya memang ada kerja keras yang pernah kamu lakukan untuk mendapatkan sebuah kejelasan dalam kehidupan kalian dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira kejelasan apa nih Scorpio yang kamu butuhkan selama bulan Juni kemarin ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Cups ya, si Ratu Cawan. Jadi memang intuisimu lagi peka banget, lagi bagus gitu ya. Jadi perlu untuk selalu mempergunakan intuisimu ketika ingin mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi mungkin ada pertimbangan mendalam yang pernah kamu lakukan akhir-akhir ini sebelum bergerak maju ke depan sambil mempergunakan intuisimu Scorpio ya. Ini sudah terjadi sekitar bulan Juni kemarin ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk bulan Juli. Yang pertama ada kartu 10 pedang yang melambangkan akhir dari sebuah masalah ya. Jadi ceritanya untuk bulan Juli memang ada upaya gitu untuk mengakhiri sebuah permasalahan walaupun memang ada sedikit unsur ketidakpastian di sini, the moon ya. Jadi hati-hati ya, pergunakan intuisimu. Jadi kira-kira masalah apa nih Scorpio yang ingin kamu selesaikan selama bulan Juli? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan pekerjaan, mungkin masalah dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Oke, di tengah-tengah lihat ada kartu 9 cawan. Jadi ceritanya memang ada upaya untuk memperjuangkan sebuah keinginan baru dalam kehidupan kalian ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kira-kira apa keinginanmu di sini? Misalnya mungkin ada yang lagi punya keinginan untuk pindah kerja, untuk segera mendapatkan pekerjaan yang baru, mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seorang, untuk memiliki suatu hal dan lain-lain. Jadi ada upaya ya untuk memperjuangkan sebuah keinginan baru selama bulan Juli ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu The Devil yang melambangkan obsesi yang berlebihan ya. Jadi sepertinya memang ada sebuah obsesi besar yang sedang kamu kejar nantinya ya, walaupun memang hatimu tuh lagi merasa bingung sekali di sini 7 cawan. Mungkin lagi merasa bingung untuk mewujudkan obsesi masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut 7 cawan ya. Jadi perlu untuk selalu mempergunakan intuisimu Scorpio ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk 2 bulan ke depan. Yang pertama ada kartu 7 tongkat ya. Jadi memang ada perjuangan untuk mengejar tujuan sambil apa? Sambil mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi bagi kalian yang ingin memperjuangkan sebuah target, jangan buru-buru ya, silakan gunakan waktu untuk mempertimbangkan ulang ya, kira-kira langkah apa ya, strategi apa yang perlu dipergunakan nantinya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Tower. Jadi hati-hati ya untuk 2 bulan ke depan, sepertinya memang ada perubahan pikiran di sini. Jadi pemikiranmu mengenai hubungan tersebut ya, mungkin nantinya agak berubah nantinya. Sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu ya. Jadi perlu untuk lebih mempergunakan intuisimu ya untuk bergerak maju ke depan selama 2 bulan ke depan. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 6 pedang. Oke, jadi sepertinya memang pikiranmu cukup tenang kok Scorpio ya. Mampu bersikap tenang, berpikir tenang ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan. Jadi semuanya itu bisa kamu hadapi sambil berpikir tenang nantinya ya untuk 2 bulan yang akan datang. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.